warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agnes Yuliana MSI. Saya merupakan salah satu dosen pengajar di program studi farmasi Universitas Binawan. Di mana pada program studi farmasi Universitas Binawan, saya mengampu mata kuliah parasitologi dan virologi. Mata kuliah parasitologi dan virologi merupakan salah satu mata kuliah wajib pada program studi farmasi Universitas Binawan dan diperuntukkan untuk mahasiswa semester 4. Pada mata kuliah parasitologi dan virologi, kita akan menguraikan mengenai dasar-dasar dan ruang lingkup, karakterisasi, klasifikasi, siklus hidup dan reproduksi, hingga infeksi yang disebabkan oleh virus dan juga parasit. Selain itu, kita juga akan membahas materi mengenai bakteriofaga, antivirus, dan juga vaksin. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah parasitologi dan virologi, diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini, seluruh mahasiswa mampu memahami konsep dan ruang lingkup virologi maupun parasitologi. Perkuliahan parasitologi dan virologi akan dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan, di mana nanti pada pertemuan 8 dan 16 akan dilakukan asesmen, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Pembagian materi pada mata kuliah ini saya bagi menjadi 2 fokus utama, di mana pada 8 pertemuan awal kita akan terfokus pada materi virologi, sedangkan pada 8 pertemuan akhir kita akan terfokus pada materi parasitologi. Pertemuan yang terfokus pada virologi akan membahas mulai dari pendahuluan virologi, karakteristik virus, klasifikasi virus, reproduksi virus, bakteriofaga, penyakit infeksi akibat virus, dan juga membahas mengenai antivirus dan vaksin. Setelahnya, untuk materi yang terfokus pada parasitologi akan diawali dengan pendahuluan parasitologi dan dilanjutkan mengenai pendalaman materi berbagai macam kelompok besar parasit mulai dari protozoa, nematoda, trematoda, cestoda, arthropoda. Dan di pertemuan ke-15 kita akan membahas mengenai berbagai macam penyakit infeksi akibat parasit. Dan yang terakhir, untuk memperdalam materi pada perkuliahan parasitologi dan virologi, saya menggunakan berbagai macam referensi, mulai dari textbook baik nasional maupun internasional, dan juga menggunakan berbagai macam jurnal penelitian terkini, nasional maupun internasional. Dan berikut adalah video pembelajaran perkuliahan pada mata kuliah parasitologi dan virologi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, hari ini kita akan masuk ke perkuliahan kita di pertemuan kita ke-9. Oke, hari ini di pertemuan sebelum UTS kemarin kita sudah mempelajari tentang semua tentang virus. Ya, virologi mulai dari konsep dasarnya, taksonominya, daur hidupnya, bakteriofaga, bahkan infeksi terkait dengan virus. Nah, pertemuan ke-9 hingga pertemuan ke-16 nanti kita akan membahas tentang parasit, ya, atau ilmunya kita sebut sebagai parasitologi. Ya, sama seperti perkuliahan dengan virologi, apa yang akan dibahas? Semuanya dibahas. Mekanismenya, kemudian juga sampai nanti tingkat infeksi akibat penyakit yang diakibatkan oleh parasit. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh tentang apa itu parasitologi dan bagian-bagian apa saja yang akan kita pelajari, kita akan melakukan survei terlebih dahulu. Jadi, silakan teman-teman membuka website menti.com. Nah, kemudian nanti masuk ke kode 690063220. Sudah? Masuk ya? Masuk. Silakan teman-teman jawab tentang apa yang kalian ketahui tentang parasitologi.
terkait tentang parasitologi. Teman-teman sudah tahu ya tentang apa itu parasitologi. Jadi parasitologi adalah ilmu yang mempelajari tentang parasit. Nah, nanti parasit jenis apa sih yang akan kita pelajari? Karena kalau teman-teman tahu simbiosis ya, parasitisme berarti kan adalah simbiosis, yang satu dihubungkan, yang satu dihubungkan oleh semua makhluk hidup. Jadi yang tergolong parasit itu apa saja? Apakah organisme-organisme seperti virus, seperti bakteri itu masuk ke dalam parasit juga? Atau mungkin hanya ini tadi yang menjawab protozoa? Karena parasit itu sangat unik. Jadi kita balik lagi ke presentasi kita. Jadi parasitologi kalau kita lihat dari segi bahasanya, parasitologi ini berasal dari bahasa Yunani, ya, terdiri dari dua kata, yaitu parasitos dan juga logos. Di mana parasitos ini berarti jasad yang mengambil makanan. Yang parasitologi mungkin teman-teman baru mempelajari sekarang, tapi istilah parasitisme teman-teman pasti sudah mempelajari dari zaman SMA. Ya, di mana ada yang mengambil keuntungan dari organisme yang lainnya. Makanya ini jasad yang mengambil makanan dari organisme yang lain. Atau dapat dikatakan parasitologi ini adalah cabang biologi yang mempelajari tentang ketergantungan suatu makhluk hidup kepada makhluk hidup lainnya. Atau ada juga yang mengungkapkan bahwa ini adalah ilmu yang mempelajari tentang jasad renik, benar ya, yang hidup di dalam atau pada permukaan jasad lain secara sementara atau menetap dengan maksud untuk mengambil makanan secara sebagian atau seluruhnya dari makhluk hidup tersebut. Berarti ini adalah makhluk hidup yang mengambil keuntungan dari makhluk hidup yang lain. Jadi apa itu parasit? Ada yang tahu? Apa itu parasit? Organisme yang hidupnya sebagai parasitis yang merugikan orang dan di tempatnya. Oke, organisme yang bersifat parasitis yang akan merugikan organisme yang lainnya. Ada lagi? Tidak ada? Oke, jadi benar yang diungkapkan bahwa apa itu parasit? Kalau tadi parasitisme adalah sifatnya, ya, sitisme adalah sifatnya, sekarang parasit adalah si objeknya. Jadi parasit itu adalah organismenya, jadi organisme hidup yang mendapatkan makanan dari organisme hidup lainnya, ya, dan hidupnya tergantung pada organisme tersebut. Jadi makhluk hidup yang bergantung pada makhluk hidup lainnya, karena ada makhluk hidup yang bergantung pada jasad renik, pada bangkai, itu disebut parasit? Tidak, karena yang ditumpanginya bukan makhluk hidup. Tapi kalau parasit, ya, itu yang ditumpanginya harus masih dalam keadaan makhluk hidup, bukan yang sudah bangkai atau yang sudah mati. Nah, parasit ini ciri utamanya adalah hidup menumpang pada makhluk hidup lain. Biasanya makhluk hidup yang ditumpangi memiliki ukuran yang lebih besar. Jadi parasit ini kecil-kecil tapi nyusahin. Ya, hidupnya numpang, ngambilnya makanan dari yang ditumpanginya akan merugikan. Nah, tujuan dari parasit ini untuk menumpang hidup organisme lain apa? Pertama, mendapatkan perlindungan. Karena dia ukurannya lebih kecil, ya, dia butuh perlindungan oleh yang ukurannya lebih besar. Selain itu, tujuan dari parasit ini adalah memperoleh makanan. Ya, nggak merugikan. Kenapa? Pertama, diambil nutrisinya. Kedua, keberadaan suatu parasit di organisme hidup ternyata juga dapat menyebabkan penyakit.
Contohnya apa? Paling gampang paling sering kita temuin kutu. Ya, siapa yang suka diragukan kutu? Nggak ada. Kenapa? Karena dia mengambil sari-sari makanan dari tubuh kita. Ya, makanya kalau dia gigit, kita kadang ada yang berdarah. Ya, dia mengambil sari-sari dari darah kita. Nah, sekarang kita akan bahas tentang simbiosis. Ya. Simbiosis adalah hubungan timbal balik antara dua organisme atau makhluk hidup. Tadi saya bilang ya, simbiosis ada 3 yang umum: mutualisme, komensalisme, sama parasitisme. Kita udah bahas nih simbiosis yang ini. Ya, karena kita membahas tentang parasitologi. Sekarang saya minta tolong, ada yang tahu pembeda antara mutualisme, komensalisme, dan juga parasitisme? Ada yang tahu? Ada yang bisa bantu jawab? Ayo, ada yang bisa bantu jawab, Reza? Bisa bantu jawab? Oke, silakan Reza. Mutualisme itu hubungan antara dua makhluk yang menguntungkan satu sama lain. Menguntungkan satu sama lain. Kemudian komensalisme. Yang komensalisme itu menguntungkan yang satunya saja, namun tidak merugikan yang lain. Oke, menguntungkan satu belah pihak tapi yang satu tidak dirugikan. Sedangkan tadi parasitisme, Merugikan dua pihak. yang satu diuntungkan, yang satu dirugikan. Oke, jadi itu pembedanya ya. Ketika kita membahas mutualisme yang menguntungkan, hidup berdampingan tapi saling menguntungkan. Lalu yang komensalisme yang satu diuntungkan, yang satu tapi tidak dirugikan. Ya, kemudian yang terakhir, yang satu diuntungkan, yang satu dirugikan. Jadi ini tadi sudah disebutkan, parasitisme adalah hubungan timbal balik antar dua organisme, di mana organisme yang satu akan mendapatkan keuntungan sedangkan organisme yang lain akan mendapatkan kerugian. Ini ya, saya ambil contohnya. Satu, kutu. Itu skabies ya, kutu yang ada di binatang. Bisa menular manusia? Bisa. Ya, kutu ini mengambil keuntungan dari inangnya. Itu apa? Sumber makanan. Ya, ambil darah kita. Perlindungan, karena dia biasanya ada di folikel-folikel rambut, sehingga tidak mudah ditemukan. Nah, sekarang buat apa sih kita mempelajari tentang parasitologi? Ya, kalau dari gambar yang ada di slide, ini gambar peta ya, peta dunia. Di mana peta dunia ini nanti menggambarkan ada beberapa penyakit HIV, tuberkulosis, dan yang lainnya. Pentingnya untuk apa? Ya kita tahu. Ini ternyata parasit ini menyebabkan banyak sekali loh penyakit. Kalau kita tidak tahu jenis-jenisnya, kita tidak akan tahu apa penyakit yang nantinya akan disebabkan oleh parasit tersebut. Ketika kita nggak tahu penyakitnya apa, kita sebagai farmasi pun tidak bisa menemukan obat yang sesuai untuk penyakit tersebut. Untuk bisa tahu bagaimana cara mengatasinya, bagaimana cara mencegahnya. Jadi jangan dianggap farmasi hanya cara mengatasi, mengobati. Iya, teman-teman tugasnya adalah segitu, meracik obat, bahkan mencari kalau bisa senyawa-senyawa baru yang bisa digunakan untuk mengatasi penyakit-penyakit ini. Tapi kita juga sebagai masuk ke dalam tenaga kesehatan punya peran yang khusus lagi. Untuk apa? Memberitahu kepada masyarakat ini loh penyakit-penyakitnya dan bagaimana sih cara mencegahnya. Karena kalau udah sakit susah disembuhkan. Nah, sumber infeksi dari parasit biasanya dari mana saja? Pertama, air atau tanah yang terkontaminasi. Lalu dari makanan. Ya, kalau kita suka jajan sembarangan, nggak memperhatikan kebersihannya, bisa dari makanan yang mengandung larva infektif. Lalu serangga penghisap darah, ya, nyamuk tadi contohnya, lalu yang itu mengandung parasit darah. Hewan peliharaan, ya, mau hewan liar atau yang sudah didomestikasi, yang sudah dirawat, dipelihara, itu pun bisa menyebarkan parasit. Toksoplasma paling gampang. Ya, lalu dari orang lain. Lalu melalui apa sih
dia masuk ke dalam tubuh kita banyak portalnya. Ya, ini kontak dan penetrasi melalui mata. Ya, ada kelompok amuba bisa masuk melalui mata, perasaan, ya, fekal oral, lalu mulut bisa melalui makanan. Ya, lalu fekal dom, aliran darah, kayak contohnya nyamuk dan yang lainnya. Kontak penetrasi melalui kulit permukaan, tadi ya cacing-cacing itu bisa masuk lewat permukaan. Lalu seksual, melalui hubungan intim, itu juga dapat memasukkan penyakit oleh parasit. Nah, bagaimana kita mendiagnosis sekarang? Bagaimana cara kita mengetahui kita terkontaminasi atau kita terjangkit penyakit akibat parasit? Jadi, gak ada tuh ya gejala yang spesifik menggambarkan penyakit akibat parasit karena gejalanya sama dengan penyakit lainnya. Demam, iya. Buang-buang air besar, iya. Ya, jadi mirip kan, penyakit apapun gejalanya juga mirip seperti itu. Jadi kita harus melakukan diagnosis laboratorium untuk memastikan apa sih penyebab penyakitnya. Jadi dapat dilakukan dengan cara mengambil sampel melalui tinja atau urin, karena kelompok cacing-cacingan itu akan keluar melalui tinja atau feses. Karena kalau orang cacingan itu kelihatan fesesnya ada cacingnya. Ya, urin juga bisa. Lalu darah atau sputum dahak sebagai sampel, kemudian jaringan tubuh diambil dan cairan ambil. Ya, matinya apa? Secara mikroskopis, dilihat di bawah mikroskop apa yang ada di dalam. Dan yang terakhir gimana? Tadi saya bilang teman-teman punya tugas adalah untuk edukasi. Jadi kita harus edukasi orang-orang tentang bagaimana sih cara menghindarinya. Otomatis ketika cara menghindarinya adalah cara pemberantasan parasit tersebut. Namanya kita mau menghindari, menjauhkan parasit itu dari kita. Ya, pemberantasan penyakit parasit diusahakan dengan berbagai macam cara. Misalnya, kalau udah ada korbannya ya berarti harus mengobati penderita. Kenapa? Kan orang lain tadi bisa ya. Satu orang cacingan, si kakak nih cacingan di rumah, adiknya bisa cacingan nih. Bisa. Ya, jadi kita harus mengobati penderitanya supaya tidak menyebar kemana-mana. DBD satu RT, ada orang satu DBD, bisa banyak orang tuh satu RT kena DBD. Berarti kita harus mengobati si penderitanya supaya penyebarannya tidak semakin masif. Lalu mencegah penularan terhadap orang lain sekitarnya, jaga kebersihan dan yang lainnya. Memberantas sumber infeksi. Ini yang ibu-ibu kayak Jumat ya, Jumantri, ya kan? Untuk memberantas tuh, kontrol ke rumah-rumah ada nggak tuh kaleng kosong yang ada air tergenang di dalamnya, harus dibuang dan ditutup. Ya, itu salah satu tuh cara pemberantasan. Ibu-ibu yang kerja bisa nggak? Kan? Lalu memberantas binatang penular sektor. Ya, makanya di rumah kan ada tuh yang pakai semprotan nyamuk, ya atau pakai raket nyamuk. Itu sektor-sektor diberantas supaya tidak banyak di kita, sehingga menghindarilah kita untuk terjangkit dari penyakit infeksi parasit. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Yakin enggak? Enggak? Oke, kalau enggak, buka lagi Mentimeternya 6900622. Di slide ada gue ya. Sekarang saya minta teman-teman, penyakit apa saja sih yang teman-teman ketahui yang disebabkan oleh parasit? Oke, sip. Oke, teman-teman udah tahu banyak sekali penyakit yang disebabkan oleh parasit.
nanti akan ada tugas untuk membuat kelompok dan melakukan presentasi di akhir. Ya, seperti yang di awal sudah saya ingatkan, teman-teman akan ada tugas kelompok membahas mengenai infeksi penyakit akibat parasitosis, di mana nanti akan dipresentasikan di masalah pertemuan 15 ya. Di pertemuan 15 sebelum UAS di depan kelas dan dikumpulkan matematika. Ada yang mau bertanya dulu? Tidak? Cukup? Oke. Berarti sekarang terakhir sebelum kita selesai akan ada kuis. Ya, jadi silakan teman-teman buka kuisisnya. Oke, silakan join di kuisis dengan kode 033531. Oke, kita mulai ya. Oke, ada 2 orang dan semua Bapak Aditya sama Feby aja. Oke. Ya, jadi selamat buat Octavia dan Feby, benar semua. Jadi saya harap juga nanti ujiannya bagus. Ya, kan nggak akan berbeda ya. Oke, jadi sebelum saya akhiri ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya cukupkan kuliah kita hari ini. Ya, semoga ilmunya dapat bermanfaat, bisa juga diaplikasikan di kehidupan dan bisa buat bahan ujian akhir semester. Oke, saya tutup pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Video tadi merupakan salah satu gambaran kegiatan pembelajaran yang berlangsung selama perkuliahan parasitologi dan virologi. Sebelum saya menutup video PDD UKTPT, izinkan saya untuk menjelaskan mengenai sistem pengajaran yang saya terapkan pada perkuliahan ini, yaitu sistem DIA, yang merupakan singkatan dari Delivery, Interaction, dan juga Assessment. Delivery sendiri merupakan bagaimana cara saya menyampaikan materi yang saya berikan agar dapat diterima oleh mahasiswa dengan baik. Sedangkan interaction merupakan interaksi antara saya dan mahasiswa dalam melakukan pembelajaran agar capaian pembelajaran dapat tercapai. Selanjutnya yaitu assessment, di mana assessment merupakan penilaian yang diberikan kepada mahasiswa guna mengukur kemampuan mahasiswa itu sendiri. Dan assessment dilakukan secara objektif kepada mahasiswa. Sebelum menjelaskan lebih rinci terkait sistem perkuliahan yang saya pakai, izinkan saya juga menjelaskan mengenai tahapan sebelum perkuliahan dimulai. Tahap sebelum perkuliahan dimulai, dosen akan membuat rencana perkuliahan semester atau RPS, di mana di dalam RPS tersebut memuat deskripsi mata kuliah atau menjelaskan tentang isi mata kuliah. Lalu, dosen juga akan menuliskan tentang capaian pembelajaran atau CPL dan juga CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah yang akan disampaikan pada saat perkuliahan. Sehingga mahasiswa dapat memahami poin-poin, luaran, dan capaian apa saja yang akan dimiliki mahasiswa setelah mahasiswa mengikuti mata kuliah parasitologi dan virologi. Selain itu, juga disampaikan topik-topik terkait apa saja yang akan dipelajari selama 1 semester.
Dan di bagian terakhir juga menjelaskan mengenai daftar literasi apa yang digunakan sebagai bahan acuan untuk memperdalam materi perkuliahan. Di dalam RPS juga terdapat penjelasan mengenai metode asesmen yang digunakan, termasuk di dalamnya bobot dan rubrik penilaian untuk tiap asesmen. Proses delivery selama perkuliahan ini menggunakan berbagai media pembelajaran, seperti slide presentasi yang memuat materi, serta disisipkan video-video pendukung, dan juga studi kasus yang berkaitan dengan fenomena atau fakta yang ada di kehidupan sehari-hari. Sehingga mahasiswa dapat lebih memahami materi dengan baik. Selain itu, juga akan ada perkuliahan presentasi yang dilaksanakan oleh mahasiswa, di mana presentasi tersebut untuk melihat pemahaman mahasiswa atas fenomena atau kasus terkini yang berkaitan dengan mata kuliah parasitologi dan virologi. Pembelajaran dalam mata kuliah parasitologi dan virologi dilakukan melalui dua metode, yaitu luring dan daring. Pada metode luring, perkuliahan berlangsung di kelas dengan metode presentasi studi kasus oleh mahasiswa. Sedangkan pada perkuliahan daring akan dilakukan dengan menggunakan Google Meeting dan juga Learning Management System yang dikelola oleh Universitas Binawan. Interaksi yang digunakan oleh dosen dan mahasiswa selama perkuliahan yaitu menggunakan pendekatan student-centered learning dan problem-based learning. Dengan menggunakan pendekatan student-centered learning, membuat perkuliahan berpusat pada mahasiswa. Dan di sini mahasiswa akan difasilitasi dan dapat berperan aktif dalam setiap kegiatan perkuliahan. Selain menggunakan student-centered learning, perkuliahan ini juga menggunakan pendekatan problem-based learning, sehingga dapat mendorong mahasiswa untuk lebih kreatif dan berpikir kritis untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang mereka temukan di kehidupan sehari-hari. Untuk asesmen yang akan digunakan dalam perkuliahan parasitologi dan virologi akan dilakukan dengan objektif terhadap mahasiswa, di mana asesmen dan penilaian pada setiap perkuliahan atau pertemuan akan berbeda-beda, tergantung pada CPMK yang akan dipelajari. Bentuk evaluasi yang dilakukan diantaranya adalah kuis, tugas, baik tugas individu maupun tugas kelompok, kemudian ada penilaian kehadiran, dan juga ada penilaian ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Di mana untuk setiap kategori penilaian memiliki bobot dan rubrik yang berbeda. Dan untuk rincian tugas yang akan diberikan kepada mahasiswa telah diberikan di awal perkuliahan, sehingga mahasiswa sudah mengetahui tugas apa saja yang harus diselesaikan selama perkuliahan. Selain itu, mahasiswa juga diberikan rubrik penilaian untuk setiap bentuk asesmen. Sekian video penjelasan mengenai video pembelajaran PDD UKT-PT pada mata kuliah parasitologi dan virologi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.